kaitannya dengan upaya menjaga ketersediaan air. UTP-nya yaitu peserta didik mampu memahami siklus air dan kaitannya dengan upaya menjaga ketersediaan air. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu keterampilan Power Science atau KPS. Metode pembelajarannya yaitu ceramah dan diskusi. Media pembelajarannya video, serta bahan ajarnya yaitu poster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi sebelum belajar, ibu akan wajib kehadiran terlebih dahulu. Ya, alhamdulillah hadir semuanya pada pagi hari ini. Sebelum belajar, kita ice breaking terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai siklus air. Jadi ada yang tahu dari mana asal air yang kita minum? Nah, air yang kita minum itu air tanah, yaitu air hujan yang meresap ke dalam tanah lalu kita ambil melalui sumur atau pompa. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kalian tahu kemana perginya air hujan setelah jatuh ke tanah? Setelah jatuh ke tanah, air hujan bisa meresap ke dalam tanah menjadi air tanah yang kemudian bisa kita gunakan. Nah, di sini ada poster mengenai siklus air. Bisa diperhatikan, yaitu ada kondensasi, evaporasi, presipitasi, koleksi. Di sini kita akan melihat video mengenai siklus air. Mohon untuk diperhatikan dan dipahami ya. Pernahkah kalian memperhatikan bahwa cuaca di sekitar kita bisa berubah-ubah? Kadang pagi hari cerah, tapi siang harinya tiba-tiba hujan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perubahan cuaca. Apa itu cuaca? Secara sederhana, cuaca adalah kondisi udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Contohnya, saat kalian berada di sekolah berbeda, tapi pada saat yang bersamaan yang tidak hujan lebat. Selain itu, terkadang pagi hari cerah, tapi siang harinya tiba-tiba hujan. Dalam ini, berbagai jenis cuaca yang biasa terjadi seperti cerah, berawan, mendung, hujan, badai. Apa itu siklus air? Hujan merupakan bagian dari siklus air. Siklus air adalah proses perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang terjadi secara terus-menerus. Siklus ini melibatkan beberapa tahapan seperti koleksi atau pengumpulan air, evaporasi atau penguapan air, kondensasi atau pembentukan awan, dan presipitasi atau turunnya hujan. Siklus air yang pertama yaitu koleksi berkumpulnya air di lautan, danau, waduk, dan sungai. Kemudian evaporasi, penguapan air ke teman matahari. Kemudian kondensasi, uap air menjadi titik air dan awan. Kemudian presipitasi, turunnya hujan dari awan ke bumi. Koleksi atau kumpulan air adalah proses di mana air hujan yang jatuh ke permukaan bumi dan meresap ke dalam tanah akan bergerak dan berkumpul di lautan, danau, waduk, dan sungai. Evaporasi atau penguapan air adalah proses di mana air yang berada di permukaan bumi menguap menjadi uap air akibat dari panasnya sinar matahari. Uap ini kemudian bergerak ke atas membentuk atmosfer. Kondensasi atau pembentukan awan
menambah debit sungai maupun tanah. Yang kedua, mengisi sumber air tanah. Menyerapkan air hujan ke dalam tanah membantu mengisi kembali sumber air tanah. Air tanah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti air minum atau sumur dan pertanian. Yang ketiga, menjaga ekosistem. Siklus air menjaga ekosistem agar tetap seimbang dengan menyediakan air yang diperlukan oleh semua makhluk hidup. Upaya menjaga kebersihan air. Karena siklus air sangat penting bagi kehidupan, kita harus menjaga ketersediaannya. Berikut beberapa cara yang dapat kita lakukan. Pertama, menghemat air. Mematikan keran saat tidak digunakan, memperbaiki kebocoran, dan menggunakan air secara efisien. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Tidak buang sampah sembarangan, terutama sampah plastik yang sulit terurai dan dapat mencemari sumber air. Yang ketiga, melakukan reboisasi. Menanam pohon dapat membantu menyiram air hujan ke dalam tanah dan mencegah erosi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, setelah melihat video, Ibu memiliki beberapa pertanyaan. Nanti kalian tulis. Pertanyaan pertama yaitu apa saja yang kalian lihat pada gambar atau video tersebut. Yang kedua yaitu menurut kalian apa yang terjadi pada air setelah menguap. Yang ketiga, bagaimana hujan terbentuk. Nah, kalian sekarang bentuk kelompok berpasangan. Satu kelompok, 2 orang. Ibu beri waktu 15 menit untuk menjawab. Kemudian presentasikan di depan kelas. Nah, siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas? Kelompok Akbar mau maju ke depan? Baik, kita akan melihat presentasi dari kelompok Akbar bersama Imam. Ya, baik. Silakan kembali ke tempat Akbar dan Imam. Setelah presentasikan hasilnya, kita beri apresiasi terlebih dahulu. Nah, setelah semua kelompok selesai mempresentasikan hasil diskusinya, Ibu akan memberikan kesimpulan untuk pelajaran hari ini, yaitu siklus air adalah proses pergerakan air secara terus-menerus di bumi. Jadi, tahapan utama siklus air itu evaporasi, kondensasi, presipitasi, runoff, dan koleksi. Nah, baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pulang, kita doa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum